Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekina Warahmah. Saya mahasiswa Sistem Informasi semester 1 Universitas Batam. Di sini saya ingin berbagi tutorial terkait mata kuliah pengantar pemrograman yang telah diajarkan oleh Bapak Adam Rizal Eskom MM. Untuk itu, teman-teman, mari sama-sama kita lihat videonya. Adapun materi yang pertama ini mempunyai soal, yaitu buatlah function untuk mengecek bilangan ganjil atau genap. Inputnya disesuaikan dengan yang diinginkan satu dimensi. Maka pertama kita buka Replit ya teman-teman. Kalau saya sih saya pakai Replit. Terus kita bikin struktur dasarnya dulu, statement-nya dulu. Terus kita bikin judulnya, jangan lupa bilangan ganjil atau bilangan genap. Terus body. Nah, di sini nih kita bisa sesuaiin jenis font yang kita pengen. Kalau di sini saya pakai itu, ukurannya juga kita bisa sesuaiin. Nah, ini kita gunakan untuk membuat jenis tampilan web yang kita pengen gitu. Nah, setelah selesai, di nomor 35-nya kita lanjut dengan membuat tag body untuk beberapa elemen. Nah, kita bikin judulnya lagi, cek bilangan ganjil atau genap, inputnya, terus kita bikin buttonnya, yaitu sebuah tombol teks yang dapat dicek gitu, yang dapat kita pencet cek nantinya. Setelah itu kita masuki HTML-nya untuk menampilkan hasil. Terus nomor 45 sampai 45 itu menggunakan operator modulus untuk memeriksa apakah bilangan habis dibagi dua. Nah, jika sudah tutup, selanjutnya kita bisa coba tekan run ya teman-teman untuk ngecek hasil codingan kita. Oke, kita coba. Nah, ini dia, kelihatan kan teman-teman hasilnya. Untuk materi kedua itu, soalnya tentang buatlah program yang mencari nilai maksimum, minimum, dan rata-rata dari elemen array asosiatif. Nah, untuk pertama-tama nih, sama sebelumnya kita buka Replit. Terus kita bikin struktur dasar HTML-nya dulu. Jika sudah membuat struktur dasarnya, kita membuat elemen untuk menginput dan tombolnya. Nah, ini dimulai dari nomor 15 sampai 18 ya, teman-teman. Di sini kita membuat elemen HTML untuk interaksi pengguna. Ini kita bikin judul halamannya juga, jangan lupa. Terus bikin text area untuk pengguna memasukkan array asosiatifnya. Terus kita bikin buttonnya. Terus kita tambahin juga logika JavaScript untuk menghitungnya. Setelah selesai, maka kita bisa merunkan untuk melihat hasil dari codingan kita nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke soal nomor 3 ya. Nah, di sini di soal nomor 3 diminta tambahkan input data siswa, nama dan umur ke dalam array multidimensi dan tampilkan datanya. Jadi di sini sama seperti codingan sebelumnya, kita juga harus bikin struktur HTML dasar dan stylingnya, karena ini bertujuan untuk memberikan tampilan yang lebih baik dan lebih terkesan, lebih teratur gitu teman-teman. Terlebih lagi di kali ini kita akan menggunakan tabel, jadi kita harus memperhatikan dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, dari tanda panah nomor 11 ini kita udah memulai untuk membuat formulir input data siswa. Terdapat input untuk data nama, terus umur. Tanda panah nomor 30 ini berfungsi untuk membuat struktur dasar tabel HTML termasuk header tabel
yang berisi label kolom, nama dan umur, dan badan tabel body yang nantinya akan diisi secara dinamis. Di codingan tersebut pun terdapat instruksi fungsi tampilkan data. Ini berfungsi untuk mengambilkan data array data siswa dan menyusun ke dalam format HTML yang akan langsung ditampilkan di dalam tabel, teman-teman. Selain itu, fungsi tampilkan data dipanggil setelah definisi fungsi sehingga akan ditampilkan secara otomatis ketika teman-teman memuat halaman tersebut. Nah, ini kan sudah nih kita membuat codingannya. Nah, kita bisa tekan run untuk melihat hasilnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke soal terakhir, soal nomor 4. Di sini diminta untuk buatlah array asosiatif berisi data siswa, nama, kelas, dan umur. Lalu tampilkan data tersebut multidimensi. Nah, seperti biasa kita bikin struktur HTML dasarnya dulu dan styling nya dulu ya, teman-teman. Setelah kita bikin, terus kita lanjutkan untuk membuat formulir HTML yang dapat memasukkan data siswa baru. Elemen-elemen formulir ini seperti label dan input digunakan untuk mengumpulkan data nama, kelas, dan umur siswa. Tombol tambah ini berfungsi untuk memicu JavaScript menambahkan data yang telah diinput ke dalam tabel. Terus tanda di nomor 41 sampai 47, bagian ini membuat struktur dasar tabel HTML dengan header yang berisi kolom, nama, kelas, dan umur untuk mengelola data siswa. Bagian di nomor 52, di tanda panah 52, bagian ini berisi kode JavaScript yang berfungsi untuk menyimpan data siswa. Variabel data digunakan untuk menyimpan data yang diinput melalui formulir. Nah, sudah selesai nih codingan kita. Karena codingannya udah selesai nih, maka kita bisa run kembali untuk melihat hasil yang kita masukkan. Oh my God!